Pertama kali saya mengenal nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terjadi pada awal tahun 1980-an. Ketika itu saya sedang suka-sukanya dengan majalah mingguan Tempo yang terbit setiap minggu. Di dalam majalah itu terdapat artikel-artikel yang ditulis oleh para tokoh cendekiawan pada saat itu, yang antara lain adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di antara para kolumnis yang menulis pada majalah mingguan Tempo pada saat itu terdapat dua penulis di antaranya yang saya sangat gemari, yaitu Haji Mahbub Junaidi dan Dr. Sujoko. Materi penulisannya sangat mudah dicerna dan seringkali mengundang gelak tawa. Sayangnya artikel-artikel dari kedua kolumnis itu tidak selalu tampil dalam setiap minggu di majalah Tempo. Dan yang saya amati ketika itu adalah setiap kali artikel Haji Mahbub Junaidi tidak tampil, maka yang terbit adalah artikel dari Gus Dur yang panjangnya hingga 2 halaman. Padahal setiap artikel yang diterbitkan oleh majalah Tempo saya selalu membacanya, dan khusus terhadap artikel dari Haji Mahbub Junaidi dan Gus Dur, saya mempunyai catatan bahwa kalau membaca artikel Haji Mahbub Junaidi akan berakhir pada tawa yang terpingkal-pingkal, sedangkan kalau membaca artikel Gus Dur saya akan menjadi pusing dibuatnya karena tidak mengerti. Ketidakmampuan saya dalam memahami artikel Gus Dur semata-mata diakibatkan karena keterbatasan dari wawasan yang saya miliki. Di tengah rasa frustrasi tidak dapat memahami artikel Gus Dur, padahal Gus Dur demikian gencar menulis artikelnya di majalah Tempo pada saat itu, maka perlahan-lahan muncul rasa tidak suka apabila di dalam majalah Tempo terbit artikel Gus Dur, sementara artikel dari
Haji Mahfud Junaidi tidak ada. Apesnya hanya kurang dari 5 tahun, secara tidak sengaja saya dilibatkan dalam sebuah kepanitiaan yang antara lain mengundang Gus Dur sebagai salah seorang pembicara di dalam kegiatan tersebut. Tugas saya adalah mengumpulkan makalah dari beberapa pembicara. Dan yang paling saya ingat adalah Gus Dur merupakan satu-satunya pembicara yang seringkali mengirimkan makalahnya pada ujung waktu. Padahal pada waktu itu setiap makalah yang dikirimkan oleh pembicara harus digandakan untuk kemudian dibagikan kepada peserta kegiatan. Nah, bahkan pada satu waktu saya harus terpaksa menagih makalah Gus Dur hingga harus datang ke rumah beliau di daerah Ciganjur. Saya menunggu beliau hingga lewat jam 11 malam. Dan apesnya lagi, ketika saya tagih, beliau dengan ringan menjawab bahwa makalah tersebut belum ada, dan kalau saya berminat, saya diharap menunggu 1 jam. Karena tidak ada pilihan, ya saya tunggu makalah itu 1 jam, yang kemudian memang betul-betul Gus Dur memulai penulisannya pada malam itu juga dan selesai pada 1 jam berikutnya. Seiring dengan semakin seringnya Gus Dur menampakkan diri di ruang-ruang publik, maka secara perlahan ketidaksukaan saya terhadap Gus Dur pun menjadi semakin meluntur. Pernah suatu saat saya melihat Gus Dur melintas di jalan raya dengan menggunakan kendaraan yang dikemudikan oleh seseorang. Beliau duduk santai di samping pengemudi. Yang saya tidak habis pikir, figur sekelas Gus Dur yang saat itu tengah menjabat sebagai salah seorang pimpinan dari sebuah masyarakat terbesar di Indonesia, mau berkenan duduk berdampingan dengan pengemudi pribadinya.
Kejadian itu tentu saja menjadi gambaran bagi saya pribadi bahwa meskipun beliau berasal dari keluarga terhormat, tetapi beliau sama sekali tidak memandang status sosial di dalam berinteraksi dengan seseorang. Sikap Gus Dur yang seperti itu terhadap bawahannya tentu saja pada dasarnya tidak memberikan peluang bagi saya untuk tetap memberi ruang pada ketidaksukaan saya kepada Gus Dur, khususnya kepada artikel-artikel Gus Dur yang sebetulnya hanya dialasi oleh alasan bahwa saya sangat kurang wawasan di dalam memahami artikel-artikelnya.